Halo semuanya, akhir-akhir ini gua memang lagi kedatangan lumayan banyak mechanical keyboard. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih, tapi ya lumayan lah ada beberapa. Makanya belakangan ini videonya sering bahas tentang mechanical keyboard ya. Termasuk di video kali ini, dimana di video kali ini gue bakalan membahas seputar keyboard yang harganya cukup menarik ya. Yaitu si Rexus Legionnaire MX 5.2. So seperti biasa kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk boxnya sendiri menarik karena di sini menggunakan desain yang cukup beda, dimana biasanya di bagian depan itu ada gambar keyboardnya, tapi di sini isinya cuma tulisan-tulisan doang. Terus di atasnya ada pegangannya juga. Untuk unboxing experience-nya standar aja, mirip-mirip lah kayak line up Legionnaire yang lainnya. Terus untuk kelengkapannya ada buku-buku sakti, 4 buah spare switch, keycap spooler, dan switch puller standar. Kalau kalian tahu, sebelum si MX 5.2 ini ada kakaknya yaitu si MX 5.1. Jadi MX 5.2 ini seperti generasi penerusnya si MX 5.1. Makanya MX 5.2 ini menggunakan layout yang sama dengan MX 5.1 yaitu TKL atau 10 keyless. Layout TKL kayak gini bisa dibilang layout yang aman. Maksudnya kalau kalian pindah dari layout full size, kalian hanya kehilangan numpad, jadi nggak perlu banyak adaptasi. Di sisi lain, layout TKL juga aman untuk keycapsnya karena nggak ada ukuran keycaps yang aneh-aneh. Jadi kalau kalian mau ganti keycapsnya cukup beli kit untuk TKL atau untuk full size. Ngomong-ngomong masalah keycaps, ada hal positif di sini dimana sekarang Rexus udah masukin beberapa varian colorway keycaps pada produknya mereka, khususnya untuk si Legionnaire MX 5.2 ini. Variannya ada 4, dia ada warna hitam putih, terus ada hitam abu, ada biru putih, sama untuk unit yang ada di gua ini adalah varian yang abu-abu biru atau biru abu-abu, sama aja deh. Untuk kualitasnya standar sih, dia ABS backlight dengan font yang masih ada gaming-gamingannya dikit, dan teksturnya ini cukup minim atau cukup halus. By the way, sekarang enak banget loh ya, untuk varian keycaps bawahnya aja ada beberapa colorway yang kalian bisa pilih. Kalau zaman dulu itu hampir semua mechanical keyboard warnanya hitam-hitam semua, putih-putih semua, putih pun cukup jarang sih. Meskipun untuk varian case-nya si MX 5.2 ini cuma ada satu warna, yaitu hitam aja. Ngomong-ngomong soal case, dia pakai modelan floating case dengan desain yang simple, cuman kotak doang, dan itu bagus sih, jadi nggak lebay. Di atas arrow dia punya 3 buah toggle key indikator, kayak caps lock, windows lock, dan scroll lock. Terus di kiri belakang ada logo Rexus yang cukup kecil, di bagian kanan belakang ada kabel yang nggak bisa dilepas tapi udah braided. Terus di bagian bawahnya sayang sekali di sini rame banget, padahal di bagian depannya itu cukup clean. Tapi ya sudahlah, karena toh kita pakai keyboardnya nggak kebalik sih. By the way, di sini dia punya 2 buah angled fit tanpa ada karet di bagian angled fitnya, dan dia punya 2 buah rubber fit pada bagian yang menghadap kita. Overall untuk desainnya cenderung gak ada yang aneh-aneh sih di sini, jadi ya bagus-bagus aja. Dan soal build quality-nya juga termasuk oke, apalagi di bagian atasnya dia pakai steel plate dan floating case. Jadi kesannya itu nggak terlalu plastiki pastinya. Meskipun pada bagian samping sampai ke bawah case-nya ini masih menggunakan plastik. Nah, terus untuk varian switch yang dibawa oleh si MX 5.2 ini ada 3 varian yang sebenarnya mainstream ya. Dia ada red, blue, brown, dan ketiga-tiganya itu dari konten. Untuk unit yang ada di gua ini adalah varian yang brown switch. By the way, sebelumnya gue belum pernah cobain konten brown. Jadi let's go, kita langsung typing test aja. So, untuk feel dari keyboardnya sendiri, pertama stiff pastinya karena dia Tremon, tapi untungnya nggak terlalu berasa kopong karena secara dimensi memang ini keyboard nggak tebal-tebal amat. Jadi kemungkinan hanya ada sedikit ruang kosong di bawah PCB-nya. Sedangkan untuk stepnya ya ini masih retro karena nggak preloop sama sekali, tapi justru ini enak buat kalian tukang ngoprek-ngoprek nih. Stepnya berarti tinggal langsung di loop aja, nggak perlu bersihin apapun.
Terus untuk si konten brow-nya ini dia tactile pastinya dengan bump yang sebenarnya mirip dengan Outemu. Tingkat smoothness-nya ya udah cukup lah, apalagi buat pemula di mechanical keyboard. Paling yang cukup berasa di sini dari spring ping-nya aja, tapi masih jauh lebih mendingan daripada pinging noise-nya Outemu Blue. Dan bagi kalian yang suka ganti-ganti switch, si MX5.2 ini PCB-nya sudah hot swap dengan soket yang mirip dengan Outemu socket atau biasa dikenal dengan nama removable switch. Jadi kalian bisa ganti-ganti switch bawahnya ini tanpa perlu solder atau disoldering, tapi memang kompatibilitasnya cukup terbatas. Cuma bisa swap dengan Outemu, Content, KTT, Ako CS, atau Gazoo. Tapi karena Gazoo itu 5 pin, jadi kalian mesti klip 2 kaki plastik tambahannya. Mengingat PCB-nya MX5.2 ini cuma support 3 pin atau plate mount. Sisanya dia punya banyak fitur kayak macam-macam shortcut untuk multimedia keys, app shortcut, Windows lock, dan shortcut untuk atur backlight-nya. Cuma sayang banget buat kalian pecinta RGB, si MX5.2 ini backlight-nya masih RG wannabe, dia bukan RGB beneran. Karena cuma support satu warna pada setiap row-nya. Untuk atur modenya kalian bisa gunakan shortcut FN plus insert, sedangkan untuk adjust brightness dan kecepatan transisinya seperti biasa disimpan di FN plus arrow. Oh ya, terakhir untuk harganya si MX5.2 ini cuma Rp389.000. Linknya seperti biasa bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Dan overall gue rasa si MX5.2 ini cocok sebagai mechanical keyboard pertama kalian, atau buat kalian yang mau pindah dari layout full size ke yang lebih kecil. Soalnya kalau pindah dari full size langsung ke 65% misalnya, itu bakalan bener-bener beda banget. Sedangkan si MX5.2 ini kan TKL. Ibarat kata ini kayak keyboard full size yang bagian empetnya dipotong udah gitu doang. Jadi kalau kalian pindah dari full size ke TKL kayak gini, kalian gak bakalan butuh banyak adaptasi, atau mungkin gak butuh adaptasi sama sekali. Di luar dari hal itu udah gue bahas semua lah ya. Desainnya bagus, build quality-nya bagus, colorway keycaps-nya juga tidak membosankan, hitam polos. Terus fiturnya juga lengkap, dan PCB-nya dia sudah hot swap meskipun nggak universal. Tapi seenggaknya kalau kalian pengen nyobain beberapa switch kayak KTT gitu ya, kalian bisa cobain ke keyboard ini. So ya, segitu aja reviewnya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.